Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Devi Pratnyasari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Bersama rekan saya, Made Melda Ratnadewi, akan memulai percakapan pra-observasi. Baik, kita mulai saja. Selamat pagi Bu Melda. Selamat pagi Bu Devi. Apa kabarnya hari ini? Astungkara baik Bu Devi. Ibu Devi bagaimana? Astungkara baik juga Ibu. Jadi Bu, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi tujuannya untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Kegiatan observasi ini saya laksanakan kepada Ibu untuk bisa menjadi lebih siap. Jadi lebih percaya diri, dan dengan beberapa bahan atau melalui perbincangan nantinya kita akan lakukan setelah ini. Baik Bu Melda, pada kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Melda. Boleh Bu? Boleh Bu Devi, silahkan. Oke, kita mulai ya. Untuk pertanyaan pertama, terkait tujuan pembelajaran. Yang nantinya tujuan pembelajaran apa sih yang Ibu ingin capai dalam pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah peserta didik nanti dapat menjelaskan dan menunjukkan penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan di rumah dan di sekolah dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, Bu. Oke, jadi materi kali ini adalah terkait dengan pengamalan Pancasila, baik ya Bu ya? Ya, Ibu. Di rumah ataupun di sekolah. Ya, betul. Ya, kemudian Ibu terkait area pengembangan. Untuk area pengembangannya nanti Ibu akan kembangkan pada siswa itu apa Ibu? Di sini saya akan lebih menekankan pada keterampilan peserta didik, Bu. Jadi nanti siswa akan bekerja sama dalam kelompok untuk menemukan contoh-contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan di sekolah maupun di rumah, Ibu. Oke. Jadi nanti Ibu akan melaksanakan praktik ya, untuk menganalisis permasalahan yang mereka temui di rumah ataupun di sekolah. Oke, nanti kemudian dalam pelaksanaan pembelajarannya nih Bu, untuk model pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan nanti? Untuk model pembelajaran nanti saya akan terapkan di kelas sesuai rencana pembelajaran saya, yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Ibu. Oke, baik. Jadi nanti Ibu pembelajarannya berdasarkan sintak-sintak dari problem based learning atau PBL ya, untuk pembelajarannya. Lanjut Bu, untuk strategi pembelajaran. Untuk strategi nanti Ibu kira-kira menggunakan apa? Di sini saya akan lebih mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi, Ibu. Nanti murid akan lebih ke arah berdiferensiasi proses dan konten. Jadi pada proses akan memetakan berdasarkan gaya belajar anak-anak, Ibu Devi. Kemudian konten murid akan mendapatkan permasalahan yang berbeda berdasarkan kesiapan belajarnya, kemudian mencari berdasarkan gaya belajarnya, Ibu. Oke, jadi Ibu Melda akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, benar ya? Untuk pembelajarannya itu berdiferensiasi proses dan juga konten. Oke, untuk penilaiannya nanti Bu, penilaian apa yang Ibu gunakan di kelas? Untuk penilaian saya akan mengadakan penilaian formatif dan sumatif. Jadi saat pembelajaran saya akan melaksanakan penilaian berdasarkan jalannya diskusi atau pembelajaran dan sikapnya, dan di akhir akan mengadakan tes tulis, Bu Devi. Oke, baik. Jadi untuk pembelajarannya, untuk penilaiannya maksud saya itu ada penilaian formatif dan juga penilaian sumatif. Ya, untuk sasaran kelasnya nanti kelas berapa Bu? Untuk sasarannya nanti kelas 4, Bu Devi. Oke, untuk kelas 4 di jam berapa kira-kira Bu? Mungkin di jam 2 sampai ke 3, Bu Devi. Oke, berarti pagi ya kita melaksanakannya. Di hari apa Bu ya? Di hari Jumat bagaimana ya? Jumat, oke baik. Nanti kita akan bertemu dalam melaksanakan observasi di kelas 4 jam kedua atau sampai dengan jam ketiga di hari Jumat ya. Oke. Mungkin pertanyaan saya itu saja Ibu. Jadi nanti saya akan amati berkaitan dengan yang kita harapkan nantinya di hari Jumat saat observasi, Ibu mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal. Sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan, mulai dari tujuan, kemudian strategi, model, dan yang lainnya.
Ya, saya harap bisa teramati, bisa tercatat sehingga pembelajaran maksimal untuk siswa nanti Ibu ya. Siap, Ibu. Nah, nanti harapan kita bisa bertemu saat observasi nanti Ibu di hari Jumat. Sekian dari saya Ibu. Terima kasih. Baik Bu Depi, terima kasih sebelumnya. Nah, terima kasih. Oke, jadi sekian percakapan kami terkait pra-observasi. Nanti akan dilanjutkan untuk observasi dan pasca observasinya. Om Santi, 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada tidak teman kalian tidak sekolah? Iya. Berarti semuanya hadir ya? Iya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, mari kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya. Semuanya berdiri. Ibu minta tolong pada Juni bantu Ibu untuk memimpin lagu Indonesia Raya ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, tadi anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang kita akan melaksanakan bunyi Pancasila. Ibu langsung pimpin ya. Pancasila. Satu Persatuan Indonesia, dua Indonesia yang adil dan beradab, tiga Persatuan Indonesia, empat keragaman dan beda-beda Bhinneka Tunggal Ika Persatuan Perwakilan, lima Perwakilan Bersama Seluruh Rakyat Indonesia. Ya, bagus ya. Tetap semangat dulu. Sekarang kita lanjut ke tepuk ya. Ibu minta tolong sama Krisna untuk memimpin. Kita tepuk semangat sama-sama ya, biar semangat untuk belajar. Ya, silakan duduk anak-anak. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin mengetahui perasaan kalian pada hari ini. Ya, apakah senang, apakah sedih, tidak bersemangat, cemas, dan lainnya. Ya, nanti anak-anak silahkan gambar di stick note ini. Ya, silahkan digambar atau isi tulisan. Setelah itu bergantian tempel di papan tulis. Sudah paham? Bagaimana anak-anak? Sudah selesai buat gambarnya? Coba bergantian dulu ditempel dari kelompok ini. Ayo, dari bangku sini dulu. Silakan nempel di depan. Ayo langsung dari Riki, lanjut Deta. Boleh di mana saja boleh. Lalu bangku dari sini. Nah, Ibu lihat dari perasaan kalian, ada beberapa teman kalian yang menulis tidak semangat, ada yang sedih, ada juga yang tidak bersemangat. Ya, sisanya senang dan bersemangat. Jadi, Ibu ada kegiatan untuk mengembalikan semangat kalian dalam belajar. Jadi, sebelum mulai pelajaran, mari kita melakukan kegiatan agar suasana kalian siap untuk belajar. Ya,
Coba sekarang Ibu minta anak-anak duduk dengan posisi yang rileks dan baik. Ya, Ibu akan pimpin langsung. Lalu dengan mata terpejam. Harus rileks anak-anak ya. Jangan ada yang dipikirkan. Ibu akan isi dengan suara mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahat sejenak, fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silahkan anak-anak duduk senyaman mungkin. Anak-anak bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegap, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh anak-anak. Rasakan kedua telapak kaki yang tertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks, rileks, rileks. Kemudian silahkan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks, rileks. Amati nafas. Amati nafas yang keluar dan bagaimana anak-anak? Sudah rileks? Sudah siap untuk belajar? Sudah bersemangat lagi? Ya, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila. Sebelumnya Ibu tanya, kalian kalau ke sekolah sudah sembahyang atau belum di rumah? Sudah. Adi bagaimana? Sudah apa belum? Sudah. Lalu saat sampai di sekolah, anak-anak sudah bersembahyang juga atau belum? Sudah. Apa tujuan kalian untuk sembahyang baik di rumah atau di sekolah? Agar selamat, ya betul Arga, agar selamat. Lalu saat sudah di sekolah, anak-anak piket atau tidak? Piketnya sendiri atau bersama-sama? Bersama. Mengapa harus bersama-sama? Ya, betul yang dikatakan Riki, supaya pekerjaannya cepat selesai. Sebelum berangkat ke sekolah harus sembahyang. Kalau di sekolah juga harus sembahyang. Saat piket harus bekerja sama. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, melalui menonton video pembelajaran, Ibu harapkan kalian dapat memahami penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi nanti, Ibu harapkan kalian dapat menyebutkan penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita tepuk lagi. Ibu yang akan pimpin. Sudah tahu tepuk semangat baru sudah? Sudah. Ya, mari ya. Tepuk semangat baru. Sudah siap untuk belajar?
Nah, anak-anak, tadi Ibu kan sudah menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Yang pertama adalah penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan keluarga dulu. Ya, silakan menyaksikan dua anak-anak ya. Dengan keluarga. Silakan diperhatikan anak-anak. Semua menerapkan masyarakat. Nah, anak-anak tadi sudah menyaksikan video pembelajaran penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan apa? Keluarga. Sekarang yang kedua ya, video pembelajaran tentang penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan sekolah. Semua simbol dalam Pancasila, sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, konsili, sila keempat, kepala benteng, dan sila kelima, kaki dan kapas. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila 1 mengenai keturunan, penerapan makna sila pertama di lingkungan sekolah, antaranya melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut, mau bermain dengan semua teman walaupun berbeda agama, toleransi antar warga sekolah, memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah, berdoa sebelum dan sesudah belajar, mengingatkan teman untuk beribadah, menghargai perayaan hari keagamaan. Anak-anak tadi sudah menyaksikan video yang Ibu tampilkan? Sudah semuanya menonton dengan baik? Sudah. Nah, sebentar anak-anak akan berdiskusi ke kelompok bersama dengan kelompok belajarnya. Ya, seperti biasa nanti anak-anak bentuk kelompok. Sumber pembelajarannya boleh dari buku pelajaran yang kalian dapat dan akan Ibu kasih Chromebook, satu kelompok, satu Chromebook. Ya, seperti biasanya kalian berdiskusi. Sudah paham? Ya, sebelum berbentuk kelompok, mari kita tepuk 1 sampai 5. Langsung Ibu pimpin ya. Semuanya berdiri dulu. Yang semangat ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, silahkan anak-anak bentuk kelompok belajarnya seperti biasa. Sudah semuanya bentuk kelompok belajarnya masing-masing? Ya. Ibu sebentar akan membagikan lembar kerjaan untuk anak-anak ya. Silakan anak-anak tulis nama kelompoknya. Ya, nama kelompoknya di sini. Dikerjakan bersama-sama. Langsung ditulis di sini ya. Sudah paham? Silakan berdiskusi dengan teman-temannya ya. Ya, silakan anak-anak bekerja bersama kelompoknya. Kelompok ini bagaimana? Ini contoh gambarnya. Termasuk sila berapa? Ya. Lanjut. Gambar yang kedua. Ya. Kelompok ini bagaimana? Sudah ketemu? Ajak kita. Ya.
Ya, silakan ditulis. Ya. Gimana anak-anak? Sudah semua selesai kerja kelompoknya? Sudah siap untuk presentasi? Siapa yang mau duluan maju ke depan? Kelompok siapa? Ya, coba kelompoknya Dewi. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan penerapan sila-sila Pancasila di rumah dan di sekolah. Perkenalkan, nama saya Dewi. Perkenalkan, nama saya Juni. Penerapan Pancasila di rumah. Sila pertama, tidak membuat kegaduhan ketika ada anggota keluarga yang sedang beribadah. Saling tolong-menolong, mengucapkan salam ketika masuk dan keluar rumah. Sila kedua, menghormati anggota keluarga, berbicara sopan santun dengan orang. Nah, anak-anak yang lain ada pertanyaan enggak untuk kelompoknya Dewi? Sudah semuanya jelas apa yang dibahas sama Dewi? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Dewi. Ya. Silakan duduk dulu. Semuanya kelompoknya maju ke depan. Ibu sudah lihat penampilan kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah menampilkan yang terbaik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang, tadi anak-anak kita sudah belajar bersama-sama. Kita sudah belajar apa saja anak-anak? Ya, Arga? Penerapan Pancasila. Di mana saja? Selain di keluarga? Ya, di lingkungan sekolah. Sekarang Ibu akan bertanya, kalau bersembahyang itu termasuk penerapan sila keberapa anak-anak? Saya bisa angkat tangannya. Ya, Yudi? Betul sila ke-1? Lalu kalau bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah atau piket bersama termasuk sila keberapa? Angkat tangannya. Ya, ide bagus. Penerapan sila ketiga betul? Lalu jika Ibu ingin tanya, apa yang tadi kita pelajari? Ya, Arga? Ya, penerapan nilai-nilai Pancasila. Di mana saja? Di mana saja? Ya, Riki? Selain di keluarga? Ya, ide bagus? Iya, tadi kita sudah belajar penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan rumah atau keluarga dan di sekolah. Sekarang Ibu ada pertanyaan juga. Jika kalian bersembahyang, termasuk penerapan sila keberapa? Ya, Yudi? Betul? Iya. Lalu jika piket bersama-sama di kelas, termasuk penerapan sila keberapa? Citra? Betul? Iya. Lalu jika memilih ketua kelas di kelas, termasuk penerapan sila keberapa? Ya, Mira? Sila keberapa? Ada yang bisa bantu? Ya, Riki? Sila ke? Betul? Iya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, berarti sudah semuanya paham. Ada nggak kira-kira anak-anak yang belum paham pelajaran kita hari ini? Sudah semuanya mengerti? Benar? Ya, sebelum Ibu tutup pelajaran kita hari ini, kita tepuk lagi yang semangat. Ya, Ibu langsung pimpin. Semuanya berdiri. Ya, tepuk semangat. Tepuk pelajar Pancasila. Ya, silakan dulu duduk anak-anak. Ya, untuk hari ini materi belajar kita
sampai penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Ibu harapkan minggu depan anak-anak sudah menyiapkan pengetahuan tentang penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan masyarakat. Ya, jadi anak-anak tetap untuk baca bukunya sampai pulang sekolah ya. Di rumah belajar, jangan langsung mainan seterusnya. Sudah paham? Sudah. Sudah semuanya mengerti? Sudah. Ya. Menutup pelajaran hari ini, Ibu tutup dengan parame Santi. Santi, Santi, Santi. Ya, tepuk tangan dulu kita semua. Om Swastiastu. Salam guru penggerak. Baik, tibalah saatnya kita akan melaksanakan pasca supervisi akademik. Di mana sebelumnya saya dengan Ibu Melda Ratnadewi sudah melaksanakan observasi dan sebelumnya juga melaksanakan pra-observasi. Baik, untuk sekarang saya mulai saja untuk kegiatan pasca observasi. Selamat siang Bu Melda. Selamat siang Bu Depi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Astagfirullah, baik Bu Depi. Ibu Depi bagaimana? Baik Ibu. Begini Ibu, kita sudah ada pada kegiatan pasca observasi. Sebelumnya kita sudah melaksanakan observasi di mana Ibu sudah melaksanakan pembelajaran di kelas di mana saya sebagai pengamat atau supervisor. Ya, sebelum ada beberapa hal yang saya akan tanyakan kepada Ibu terkait observasi kita di kelas, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas Ibu? Sedikit puas Bu Depi karena ada beberapa hal yang perlu saya benahi. Oke. Tapi ada beberapa hal yang Ibu perlu benahi. Lalu bagaimana Ibu perasaan Ibu saat melakukan pembelajaran di kelas, tetapi ada saya sebagai supervisor di sana? Ya sedikit agak tegang Bu di awal pembelajaran karena ada seseorang yang mengawasi. Namun setelah itu perasaan saya lancar dalam pembelajaran. Oke. Di awal Ibu tegang, kemudian setelah itu Ibu lancar dalam pembelajaran. Nah, berikutnya Ibu bisa ceritakan nggak kembali proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan selama pembelajaran di kelas kemarin? Untuk proses pembelajaran di kelas sudah berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya kerjakan, di mana pendahuluan saya buka dengan berdoa, kemudian saya melaksanakan teknik stop sesuai dengan yang pernah Ibu bagikan ke teman-teman di kompel kita. Kemudian pengenalan emosi, menyebutkan tujuan pembelajaran, kemudian di inti saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok, yaitu 4 kelompok yang terdiri dari 2 kelompok yang sudah mampu dan 2 kelompok yang perlu bimbingan, seperti itu Ibu. Oke, baik. Jadi saya juga sudah melihat sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan. Kemudian Ibu gimana itu terkait model pembelajaran yang Ibu laksanakan, yaitu model pembelajaran problem-based learning-nya. Untuk proses pembelajaran di kelas sudah berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya rancang Ibu, di mana pendahuluan saya buka dengan berdoa bersama dengan anak-anak, kemudian melaksanakan teknik stop sesuai dengan yang pernah Ibu bagikan ke teman-teman saat kompel, kemudian pengenalan emosi, menyebutkan tujuan pembelajaran, kemudian di inti kegiatan saya membagi siswa menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 2 kelompok yang mampu dan 2 kelompok siswa kurang mampu dengan diferensiasi konten dan proses Ibu. Oke, baik. Jadi Ibu sudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Nah, oke, baik Ibu. Jadi untuk modelnya ini Bu yang Ibu lakukan, yang Ibu gunakan, model pembelajaran problem-based learning, bagaimana itu Bu ya? Ya sudah Ibu, sudah menggunakan juga cinta-cinta, juga saya laksanakan dengan runtut, dan anak menikmati pembelajaran. Selain itu di sela-sela saya melakukan ice breaking agar anak-anak tidak bosan, untuk selain itu juga membangkitkan semangat dan konsentrasi mereka saat pembelajaran. Oke, catatan saya juga sudah nih Bu terkait proses pembelajaran yang sudah kita omongin di pra-observasi, kemudian Ibu sudah laksanakan juga di
pembelajaran. Jadi semua sudah terlihat. Kira-kira nih Bu, selama pembelajaran kemarin, apakah ada hambatan yang Ibu temui selama pembelajaran? Untuk hambatan ada Ibu, saat persiapan pembelajaran, pemasangan proyektor saya laksanakan saat jam masuk kelas sehingga menghabiskan waktu yang lumayan lama sehingga proses pembelajaran sedikit terburu-buru Ibu pada saat hari itu. Oke, jadi Ibu hambatannya saat waktu pemasangan proyektor. Selain waktu pemasangan proyektor, adakah lagi hambatan yang Ibu temui selain itu? Saya merasa murid juga masih ada yang malu-malu dalam mengutarakan pendapatnya, kemudian ada yang kurang fokus, padahal sudah melaksanakan teknik stop dan ice breaking, kemudian karena ada guru lain yang tidak biasa mengajar di kelas mereka, jadi anak-anak juga kurang konsentrasi nih. Jadi siswa itu malu, jadi terkesan kurang aktif dalam Ya, pembelajaran Ibu. Oke. Saya juga mengamati hal tersebut. Dari hal tersebut kira-kira apa ya menjadi alasan siswa itu kurang aktif Ibu di kelas? Mungkin karena saya kurang mengaktifkan siswa Ibu, dan ada beberapa siswa yang suka mengobrol, sehingga siswa yang lainnya jadi ikut tidak terfokus dan ikut mengobrol. Selain itu, anak-anak juga belum bisa mengembangkan materi yang saya berikan, sehingga saya sebagai guru harus masih menjelaskan dulu kepada anak-anak, sehingga mengerti, baru anak-anak bisa mengembangkan. Yang terakhir juga Ibu, saya lupa untuk melaksanakan refleksi akhir pembelajaran karena melihat waktu yang akan selesai. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Jadi ada beberapa hambatan yang Ibu temui. Yang pertama itu adalah waktu pemasangan proyektor, kemudian siswa belum aktif, ada yang mengobrol, kemudian siswa-siswa belum bisa mengembangkan permasalahan yang sudah Ibu berikan. Jadi di akhir juga Ibu dalam refleksi tidak sampai karena kekurangan waktu, Iya, seperti itu nih. Ya, saya juga mengamati hal tersebut. Jadi kira-kira nih Bu, apa solusi yang bisa Ibu berikan untuk meminimalis hambatan yang ditemui? Jadi untuk meminimalisir hambatan, saya akan memberikan kesempatan dengan anak-anak lebih luas lagi, atau permasalahan yang sederhana ke kompleks. Jadi semua anak mendapat kesempatan untuk menjawab. Masalah waktu, mungkin saya akan memasang proyektor sebelum bel berbunyi atau sebelum mulai pembelajaran Ibu, sehingga waktu tidak berkurang banyak dan bisa melaksanakan kegiatan refleksi akhir bersama dengan anak-anak. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu sudah menyebutkan solusi untuk meminimalisir permasalahan yang Ibu temui tadi. Jadi kira-kira nih Bu, kapan nih Ibu mulai action untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang sudah Ibu temui pada pembelajaran saat saya observasi? Mungkin bisa besok Bu. Pada pertemuan berikutnya, saya sudah bisa memperbaiki pembelajaran dengan hambatan yang saya temui sebelumnya. Oke, jadi Ibu akan mulai besok actionnya untuk mengatasi solusi yang sudah Ibu lakukan, yang Ibu sudah rencanakan hari ini, bagaimana meminimalis masalah-masalah yang telah Ibu temui dan Ibu perbaiki untuk besok. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Sekian saja ini pertanyaan dari saya. Terima kasih Ibu sudah membersamai saya dari pra, kemudian pada saat observasi di kelas, kemudian sekarang pada pasca observasi kita sudah laksanakan. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Devi. Oke. Baik. Sekian wawancara saya bersama Bu Melda Ratnadewi, guru kelas 4. Saya tutup dengan para mesati. Om Santi 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 Om.